kembali lagi bersama saya dalam video tugas terkini. Kurikulum Merdeka hadir sebagai transformasi pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini mengedepankan terkait fleksibilitas, kesesuaian terhadap kebutuhan siswa, serta relevansi terhadap perkembangan zaman. Berikut selengkapnya. Dua, tiga. Kamera, roll, and action. Halo semuanya, perkenalkan saya Rina Dwi Rahayu. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika, dengan NIM yakni 230210102057. Saya di sini merupakan mahasiswi dari kelas A pada mata kuliah Pengembangan Telaah dan Kurikulum Sekolah atau yang biasa kita singkat dengan PTKS. Yang mana pada video kali ini saya akan membuat video guna menggugurkan kewajiban akhir dari tugas mata kuliah ini atau tugas pengganti UAS dengan cara membuat video bertemakan opini pribadi terkait kurikulum Indonesia saat ini. Lalu, di Indonesia saat ini kurikulum apa sih yang sedang digunakan? Oke. Jadi pada Indonesia saat ini, tepatnya pada tahun 2025, Indonesia tengah menggunakan kurikulum merdeka. Yang mana pada video kali ini, secara singkat akan saya jelaskan beberapa hal terkait kurikulum merdeka. Di antaranya yang pertama, pengertian dari kurikulum merdeka, kelebihan dari kurikulum merdeka, tantangan dari kurikulum merdeka, serta implementasi kurikulum merdeka dalam lapangannya. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Pada tahun ajaran 2024-2025, seluruh SMA di Jakarta telah menggunakan kurikulum merdeka. Dalam penerapannya, para siswa sudah tak lagi memilih untuk masuk ke jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Siswa leluasa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan penguasaan, minat, bakat, dan cita-cita. Sekarang, saya akan menyampaikan opini saya terkait kurikulum merdeka, yakni kurikulum yang saat ini tengah digunakan di Indonesia sebagai berikut. Poin pertama yang akan saya sampaikan di sini yakni apa sih kurikulum merdeka itu? Oke, jadi kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan lebih kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran, yang mana ini dapat kita katakan sebagai fleksibilitas. Nah, yang mana pada kurikulum ini fokusnya bukan hanya pada pencapaian nilai akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kreativitas berpikir kritis siswa. Jadi pada kurikulum merdeka ini tidak ada ketentuan yang mengikat bagi guru untuk menentukan segala sesuatu proses pembelajaran. Karena di sini guru diberikan otoritas lebih tinggi dalam memandu jalannya suatu pembelajaran tersebut. Yang mana kurikulum ini juga menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa atau yang biasa kita sebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lagi-lagi di sini menekankan terkait fleksibilitas serta kebutuhan terhadap siswa. Jadi sebelum dilakukannya proses pembelajaran, pada kurikulum merdeka ini, guru diharuskan menyusun yang namanya modul ajar. Jikalau pada kurikulum sebelumnya dinamakan sebagai RPP, namun pada kurikulum sekarang dinamakan sebagai modul ajar, yang mana dalam modul ajar tersebut akan berisi banyak sekali komponen. Di antaranya, salah satu komponen pentingnya yakni komponen yang berisikan terkait analisis kebutuhan siswa. Dengan adanya analisis kebutuhan siswa inilah yang akan menentukan akan dibawa kemana arah dari pembelajaran ini. Jadi lagi-lagi, definisi kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang berkembang di Indonesia dengan mengedepankan fleksibilitas serta kesesuaian terhadap kebutuhan siswa dengan menggunakan pendekatan yang berdiferensiasi. Saya lanjutkan ke poin yang kedua, yakni tujuan utama dari kurikulum merdeka. Tujuan utama dari kurikulum merdeka yakni untuk membentuk profil pelajar Pancasila, yakni siswa diharuskan memiliki beberapa komponen atau beberapa hasil di antaranya. Yang pertama, beriman. Beriman di sini berarti peserta didik atau siswa harus meyakini dengan sepenuh hati terkait apa keagamaannya. Ini tentu relevan dengan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, ada profil pelajar Pancasila yang kedua, yakni mandiri. Mandiri di sini maksudnya siswa diharuskan mampu mandiri dalam proses pembelajarannya, tidak harus menunggu perintah dari guru untuk mencari materi, serta berusaha untuk mencari sumber belajar secara mandiri. Lalu yang poin ketiga yakni bernalar kritis. Pada kurikulum merdeka ini siswa dituntut untuk mampu berpikir secara kritis. Lalu yang
Selanjutnya yakni poin keempat, profil pelajar Pancasila yakni ada kreatif. Kreatif di sini dimaksudkan atau bertujuan agar siswa mampu menciptakan suatu gagasan baru, atau jikalau sudah adanya gagasan yang digunakan, mampu menambahkan suatu inovasi atau hal baru dari gagasan tersebut, sehingga terciptanya hal baru atau menambahkan suatu keunikan dari sesuatu yang telah ada. Lalu yang kelima yakni berkebinekaan global. Lagi-lagi di sini ada Bhinneka Tunggal Ika yang mana memiliki arti bersatu-satu tetap jua. Yang mana di sini pada Indonesia ini terdiri dari beragam suku. Tentunya dalam proses pembelajaran tidak menutup kemungkinan dalam satu sekolah tersebut terdiri dari beberapa suku, perbedaan, ras, agama, dan lain sebagainya. Dengan adanya profil Pancasila di sini, diharapkan peserta didik dengan latar belakang yang berbeda ini mampu menjadi satu kesatuan, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, poin terakhir dari pelajar Pancasila yakni ada gotong royong. Gotong royong di sini dimaksudkan bahwasanya peserta didik diharapkan mampu baku-membaku, satu bersatu, mewujudkan suatu kegiatan guna mencapai tujuan bersama. Adalah kelebihan dari kurikulum Merdeka. Kelebihan yang saya sebutkan dan saya jelaskan dalam video ini merupakan opini dari saya pribadi. Jikalau mana ada kesamaan ataupun ada ketidaktepatan, maka saya memohon maaf untuk itu. Beberapa kelebihannya diantaranya menurut saya, kurikulum Merdeka ini memiliki banyak sekali kelebihan. Namun pada video kali ini akan saya jelaskan 3 kelebihan dari kurikulum Merdeka. Kelebihan yang pertama yakni guru lebih bebas berinovasi. Mengapa demikian? Karena lagi-lagi kurikulum Merdeka ini mengedepankan terkait fleksibilitas. Dengan adanya otoritas yang lebih tinggi bagi guru untuk berkreasi, maka dengan ini guru itu memiliki ruang yang lebih luas untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam pengimplementasian proses pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, siswa belajar sesuai minat dan kemampuan. Lagi-lagi, kurikulum Merdeka ini menyesuaikan terhadap kebutuhan siswa. Lalu yang ketiga, yakni adanya proyek P5 yang mampu memperkuat karakter dan kepedulian sosial. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di kurikulum Merdeka ini secara eksplisit atau secara gamblang dia menyebutkan adanya program P5 yang mampu membentuk atau memperkuat karakter dan kepedulian sosial. Untuk poin yang ketiga ini, saya memiliki studi kasus bahwasanya di sekolah saya di Manfaat Banyuwangi, saya merupakan alumni dari sana. Pada saat pelaksanaan proyek P5 ini, mereka dalam pelaksanaannya itu mendirikan suatu stand buzzer, yang mana dalam pelaksanaannya tersebut, stand buzzer tersebut dibagikan satu daerah, diberikan daerah A, daerah B, dan lain sebagainya. Misalnya stand buzzer A diberikan daerah untuk suku adat Betawi, maka keseluruhan dari stand buzzer tersebut akan menggunakan kebudayaan terkait daerah Betawi tersebut. Dengan demikian, dapat saya sebutkan bahwasanya keindonesiaannya atau memperkuat karakter dan kepedulian sosial sudah masuk ke dalam poin tersebut. Baik, poin selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah tantangan di lapangan. Tentunya ketika ada suatu hal baru yang diterapkan dalam suatu negara, sama halnya dengan kurikulum Merdeka ini yang masih bersifat baru dan diterapkan dalam negara Indonesia, tentu ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang mana tantangan dari kurikulum Merdeka ini akan saya jelaskan dalam 3 poin. Poin yang pertama, masih banyak guru yang belum siap menerapkan kurikulum ini. Mengapa demikian? Karena guru yang berperan penting atau menjadi pionir di sini masih memerlukan adaptasi atau peralihan dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum yang baru, dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka, yang mana kepada kurikulum K13 tidak ditekankan terkait fleksibilitas, sedangkan pada kurikulum Merdeka ditekankan terkait fleksibilitas. Oleh sebab itu, guru di sini harus lagi-lagi memupuk, harus lagi-lagi belajar terkait bagaimana cara seorang guru mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta menciptakan pembelajaran untuk proses pembelajarannya itu sendiri. Dan juga tentu guru ini belajarnya tidak di tahun sekarang atau menempuh pendidikannya tidak di tahun sekarang. Namun, kurikulum yang berlaku di tahun ini merupakan kurikulum baru. Jadi mau tidak mau, guru di sini harus lagi dan lagi belajar dari awal terkait apa itu definisi, apa itu yang harus dipenuhi, apa itu yang harus dimiliki, dan bagaimana cara pengimplementasian dari kurikulum Merdeka. Oleh sebab itu, banyak sekali kasus guru-guru yang belum siap terhadap pengimplementasian kurikulum Merdeka ini. Lalu, tantangan kedua di sini yang saya temukan bahwasanya fasilitas dan pelatihan belum merata, terutama di daerah terpencil. Oke, tadi di atas saya sebutkan bahwasanya kurikulum Merdeka ini menekankan terkait proyek serta pendekatan berdiferensiasi. Dalam hal ini, proyek di sini tentunya memerlukan sarana dan prasarana, yang mana tidak bisa kita pungkiri sarana dan prasarana ini tidak semuanya memiliki sarana dan prasarana yang memadai, apalagi jikalau dikaitkan dengan teknologi, karena tidak semua tempat sekolah, tidak semua tempat pendidikan itu mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, apalagi dalam bidang teknologi. Contohnya saja dalam daerah 3T.
Ketika pelaksanaan proyek B5, tentu mereka akan terbatas oleh beberapa akses. Mungkin yang pertama yaitu akses teknologi, yang kedua akses informasi, dan yang selanjutnya akses sarana dan prasarana yang kurang, lalu akses dana dan lain sebagainya. Dan juga akses sumber daya manusia yang menyekolahkan peserta didiknya atau menyekolahkan anaknya ke lembaga tersebut masih belum memadai. Oleh sebab itu, ketidakmerataan inilah tantangan yang harus diatasi. Guna mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama dari semua pihak saja. Tidak cukup rasanya kalau hanya guru saja yang berperan dalam ini. Misal guru sudah berinovasi, berupaya melakukan banyak sekali perbaikan untuk ini, namun jika pemerintah tidak mendukung dalam edukasi, pemberian sarana prasarana, pemerataan sumber daya, pemerataan akses dan lain sebagainya, rasa-rasanya masih terjadi kesetimpangan. Lalu poin ketiga yakni kurangnya pemahaman terhadap asesmen dan modul ajar mandiri. Oke, di sini asesmen dan modul ajar mandiri. Pada kurikulum Merdeka ini, sebelum laksanakannya proses pembelajaran, seorang guru diharuskan menyusun yang namanya modul ajar. Yang mana dalam modul ajar tersebut sudah secara eksplisit, secara gamblang dan secara jelas mendeskripsikan terkait seluruh proses pembelajaran, mulai dari informasi umum, komponen inti, serta asesmen dan lain sebagainya. Yang mana dalam penyusunan ini, dalam modul ajar ini, masih banyak guru selaku pionir di sini masih memiliki keminiman pemahaman terkait modul ajar. Oleh sebab itu, hal ini juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Ketika seorang guru masih minim pemahaman terkait modul ajar dan asesmen, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan secara maksimal. Bayangkan saja, semisal saya menjadi seorang guru, namun saya tidak memiliki pemahaman terkait modul ajar. Saya tidak memiliki pemahaman terkait capaian pembelajaran yang bagus itu seperti apa, pengembangan TPATK dan core itu seperti apa, terus kesesuaian penggunaan model pembelajaran itu seperti apa. Semisal saya akan mengajarkan materi yang kompleks. Ketika saya mengajarkan materi yang kompleks di situ, saya menggunakan metode ceramah. Tentu hal ini sangat amat tidak sesuai. Dengan adanya hal ini akan berdampak negatif kepada siswa. Dampak negatif yang diberikan apa? Yakni siswa akan tidak paham. Semisal di sini ada materi fisika berupa materi yang amat sangat kompleks, contohnya terkait alam semesta atau galaksi. Saya di sini hanya akan menggunakan metode ceramah saja. Saya menjelaskan. Tentu hal ini akan menjadi tanda tanya yang besar bagi peserta didik terkait apa sih sebenarnya ini. Dengan adanya topik pembelajaran yang amat kompleks, guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih kompleks. Contohnya mungkin bisa demonstrasi, diskusi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu penting sekali bagi guru untuk paham terhadap asesmen dan modul ajar mandiri. Terkait asesmen sendiri dalam kurikulum Merdeka di sini dibagi menjadi dua, yakni asesmen formatif dan asesmen sumatif. Oke, baik. Sebagai kesimpulannya, saya pribadi di sini sangat amat setuju dan mendukung terkait kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika kurikulum tersebut baik namun tidak didukung oleh faktor pendukung lainnya, maka kurikulum tersebut bisa mencapai kegagalan. Oleh sebab itu, untuk mencapai kesuksesan dari kurikulum yang sudah amat baik, fleksibel, dan lain sebagainya ini perlu didukung oleh beberapa komponen lainnya yang mendukung. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama sukseskan, kita belajar bersama terkait apa itu kurikulum Merdeka, terutama bagi saya dan rekan-rekan lainnya yang mungkin kedepannya akan menjadi calon guru di masa yang akan datang. Itu tadi opini yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi saya dan kita semua, serta menjadi bahan refleksi yang bagus. Apabila terdapat kesalahan serta ketidaktepatan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.